Karena dia melampaui masanya, maka belum banyak orang tahu. Maka itu menciptakan suatu peluang finansial yang luar biasa. Namun sebelum itu, jadi ini terobosannya luar biasa, peluangnya jauh juga lebih luar biasa. Sebelum itu ingin kami sampaikan bahwa pembunuh nomor satu di dunia itu sebenarnya adalah stres. Ya, penyakit-penyakit yang terjadi itu sebenarnya ikutan saja. Itu adalah dampak dari stres yang kita alami. Ya, dengan berbagai mekanisme tubuh, mulai dari dia mengeluarkan kortisol, akhirnya dia mengganggu organ-organ penting kita, sehingga terjadi degenerative diseases, terjadi penyakit degeneratif. Ini adalah pembunuh nomor satu sebenarnya. Dan kalau kita pembunuh nomor satu yang lebih luar biasa, itu sebenarnya adalah stres finansial. Ya, karena kalau dikaji-kaji lagi yang paling banyak, misalnya ya, kalau di Indonesia ada juga kajian tentang hal itu, ada penelitian tentang hal itu bahwa penyebab perceraian yang utama itu adalah masalah finansial. Itu. Dan stres-stres yang utama selalu hubungannya nanti dengan finansial. Karena apa? Uang, money, dan oksigen itu mirip. Ketika kita itu ada berlimpah di sekitar kita, banyak oksigen, kita bernafas nggak kerasa. Tapi ketika kita mengalami masalah pernafasan, oksigen yang masuk ke sistem pernafasan kita, respiration system kita itu sedikit, maka baru kita kerasa, kita sangat butuh oksigen. Sama dengan uang. Ketika kita memiliki cukup, nggak kerasa. Tapi ketika kita kekurangan, itu menimbulkan stres yang luar biasa. Dan dampaknya terhadap kehidupan juga luar biasa. Sebagaimana dampak oksigen yang kekurangan terhadap tubuh. Ketika dia kurang, itulah yang kita bisa pikirkan. Satu-satunya yang kita pikirkan adalah bagaimana untuk mencari uang yang lebih banyak. Satu-satunya hal yang bisa kita pikirkan adalah bagaimana bernafas dengan lebih baik. Nah, kita memiliki peluang untuk membawa teknologi yang sangat mutakhir ini, dan dia hubungannya dengan cellular health ke dunia. Dan kita bisa meraih penghasilan, kita bisa meraih pendapatan di mana kita bisa membuat perbedaan pada kehidupan. Di mana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan betapa bahagianya Kak Umi tadi. Ketika kawannya baik, kawan ketika bersekolah, ketika kuliah, ketika di college. Ini biasanya kawan ketika kuliah ini adalah kawan ketika senang maupun sakit. Ternyata bisa mendapatkan dampak yang luar biasa kualitas kehidupannya tentang masalah yang dia alami. Ya, maka ini sangat luar biasa. Ya, di mana kita mendapat penghasilan namun juga memberi dampak pada kehidupan. Nah, kita akan mulai bagaimana sejak sangat awal perusahaan ini, teknologi ini beri dampak pada kehidupan. Mulai dari pendiriannya sebenarnya. Secara singkat saja ya, bahwasanya sebenarnya paten produk ini dibeli oleh founder Ferdy Norton itu dari perusahaan farmasi yang hampir bangkrut saat itu. Dan akhirnya bangkrut sih, akhirnya bangkrut. Mereka meneliti teknologi ini untuk dua penyakit yang sampai hari ini belum ada obatnya di muka bumi. Namun mereka punya dua masalah, satu kehabisan dana, dua mereka tidak berhasil menstabilkan molekulnya. Nah, maka setelah diteliti, setelah perusahaan ini hampir bangkrut, asetnya kan dijual. Asetnya dijual, dibelilah oleh Ferdy Norton patennya tadi. Dan Ferdy Norton bekerja sama dengan seorang fisikawan atom medis, ya, akhirnya berhasil menstabilkan yang namanya molekul ini. Dan molekul ini akhirnya dicobakan kepada sekitar 40 orang. Dan 40 orang ini akhirnya didengar oleh orang lain, mendapatkan dampak yang bermakna pada kehidupannya. Penyakitnya mulai dari yang penyakit sederhana,
masalah kesehatan yang sederhana sampai masalah-masalah kesehatan yang fase terminal. Artinya terminal itu tinggal menunggu sampai. Ya. Dan mereka semua 40 orang ini membaik, dan makanya dan ini dari mulut ke mulut 85 orang, 135 orang, dan ini di hampir 20 negara. Ya, memakai prototipe dari teknologi ini. Dan satu perusahaan farmasi besar mendengar beritanya dan ingin membeli patennya. Ketika itu mereka langsung terbang ke Salt Lake City, Utah, dan di hanggar pesawat langsung mengadakan meeting dengan Ferdy Snowden. Aku tahu kamu punya suatu teknologi yang luar biasa. Saat itu tahun, saya agak lupa, tapi saat itu adalah ketika Amerika Serikat sedang mengalami krisis moneter, monetary crisis. Oke, mereka mampu tuliskan cek sekitar tidak kurang dari 10 juta dolar saat itu. Ya. Tapi dengan syarat bahwa ya patennya sudah jadi milik mereka, mereka yang akan meneliti untuk kondisi penyakit tertentu, sehingga orang-orang yang sedang menggunakan prototipe produk itu ya harus berhenti minum, terlepas dari manfaat apa yang telah mereka dapatkan selama kurun waktu mereka menggunakannya. Padahal ada yang fase-fase terminal. Dan ketika itu pun membaik. Dan ketika minuman ini akan diambil, ya artinya mereka akan menjadi buruk lagi. Nah, maka ketika itu Ferdy Snowden mengatakan tidak pada bayaran tersebut. Dan lebih memilih bagaimana orang-orang ini bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Nah, maka rumitnya bahwasanya teknologi ini tidak sederhana itu disampaikan. Bahannya hanya air dan garam, sangat humble. Maka bagaimana menyampaikan teknologi ini adalah hal yang rumit. Maka perlu edukasi sebagai pertemuan-pertemuan pada malam hari ini. Perlu juga pengalaman pribadi sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Umi. Dan secara alami kita akan menyampaikan kepada orang lain maknanya, dampaknya pada kehidupan. Dan ini adalah program referral dari mulut ke mulut. Ya. Dan pemasarannya juga akhirnya dilakukan seperti itu karena butuh edukasi. Coba ini ditaruh di rak apotek atau di rak supermarket. Orang baca bahannya, air dan garam. Orang akan turn down. Orang akan orang akan merasa tidak teruja lagi. Ya. Maka perlu dijelaskan secara runtut, secara utuh tentang ini. Dan word of mouth referral marketing ini adalah model bisnis yang bahwasanya orang yang rata-rata bahkan di bawah rata-rata itu mampu untuk mencapai dan menghasilkan penghasilan residual melampaui orang-orang yang rata-rata. Ya, melampaui rata-rata orang. Kita akan lihat. Nah, logikanya seperti ini. Setiap hari kita menyarankan pada orang lain, recommending orang pada misal ada restoran yang enak, ada mobil yang bagus, ada buku yang baik, ada tempat wisata yang bagus, ada salon yang dia bisa menata rambut dengan sangat cantik, ya. Tapi kita tidak pernah mendapatkan commission on this recommendation. Nah, maka perbandingannya dengan traditional company adalah perusahaan ini menghilangkan marketing, advertising, dan distribution ini. Dan diberikan kepada kita sebagai distributornya. Maka kita bisa men-share produk yang kita gunakan dan kita cintai tanpa perlu apa? Tanpa perlu kita memiliki stok. Karena nanti yang akan mengurus itu perusahaan. Tanpa perlu memproses pembayaran sendiri. Tanpa perlu memproses pengiriman. Saya punya perusahaan perorangan, perusahaan pribadi bersama keluarga saya, dan ruwetnya bukan main, terutama hal-hal yang sifatnya dengan aturan pemerintah. Ya, dan ini semuanya diurus oleh perusahaan. Dan disinilah kos 60-80% kos ini diberikan kepada orang-orang seperti saya sebagai mitra dari perusahaan. Dan ketika kita memiliki tim yang besar di sini, maka potensi pendapatan kita semakin besar. Nah, ini adalah
Dan kita kan memiliki tagihan yang setiap bulan itu datang terus-menerus ya, kebutuhan yang tiada henti. Maka mengapa tidak kita menciptakan residual income yang juga tiada henti? Dan kalau kita tahu konsep residual income ini, kita akan mampu untuk menjebol tembok, ya, untuk berjalan menjebol wall, untuk berjalan untuk breakthrough melampaui yang namanya tembok yang keras. Itu kita akan sanggup untuk melakukan itu. Nah, saya akan cepat saja di sini. Ketika residual income kita bulanan itu sebagaimana yang di tabel kiri, itu sebagaimana kalau kita punya tabungan di bank sebesar yang di kanan. Jadi, kalau kita itu punya tabungan di bank 1.000, mohon maaf, 1.200.000 US dollar. Ini artinya adalah sekitar 15 miliar dalam rupiah. Punya tabungan 15 miliar, itu penghasilan residual kita, penghasilan bunganya, itu hanya 5.000 dolar. Hanya sekitar 75 juta rupiah. Uang 15 miliar, kita dapat bunga 75 juta. Jadi kalau kita punya penghasilan 75 juta, itu seakan-akan kita punya duit, punya uang yang kita simpan di bank 15 miliar. Nah, kira-kira seperti itu. Betapa luar biasanya residual income ini. Dan kadang kita tidak bisa mendapatkannya. Sebenarnya bukan karena bukan karena bakat atau bukan karena modal. Namun kita belum mempelajari dengan orang yang tepat saja. Ya, kita belum mempelajarinya. Ini semua bisa dipelajari dengan sangat mudah. Dengan akhirnya kita men-share teknologi ini yang memiliki dampak yang luar biasa, bisa dikonsumsi dengan mudah, dan dilindungi paten sehingga tidak ada pesaing. Dan kita bisa mengerjakan sesuatu di awal sekali, namun kita bisa mendapatkan hasil berkali-kali nantinya. Dan kita merupakan suatu bisnis global, kita bisa perkenalkan kepada orang dari 34 negara. Di bawah saya ada orang-orang nggak cuma dari Malaysia, tapi juga dari Amerika, Kanada, Irlandia, banyak sekali. Ya. Dan selain itu kita juga bisa melakukannya secara full time ataupun part time, karena kita bisa lakukan dalam talian. Kita bisa lakukan hanya dengan telepon. Contoh yang luar biasa dari hal ini adalah Bu Titin dari Batam kalau di Indonesia. Full tim beliau itu tidak ada di Batam itu hanya 1-2 tim beliau. Tapi beliau adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, peringkat beliau, yaitu platinum. Saya baru silver. Beliau platinum eksekutif, saya silver eksekutif. Namun beliau maximize talian. Karena apa? Kita tidak harus jadi pakar. Namun kita bisa mengundang seseorang untuk melihat video, untuk mengikuti Zoom seperti ini, dan seterusnya. Dan perusahaan ini secara profil luar biasa, bahwa dia tidak memiliki hutang. Ini yang paling penting. Dia tidak memiliki hutang. Ya. Dan betapa banyak kehidupan yang diubah oleh perusahaan ini. Dan sekali lagi, peluangnya luar biasa. Karena masa lalu itu penuh dengan produk-produk vitamin, mineral, antioksidan, jus eksotik. Nah, 40 tahun berikutnya, ini akan dipenuhi dengan teknologi redox. Jadi jangan khawatir, kawan-kawan. Sehingga dia adalah kategori baru di kesehatan dan memiliki dampak yang luar biasa, divalidasi oleh berbagai pihak, dan dipatenkan tanpa kompetitor, tidak banyak yang tahu. Sehingga menciptakan peluang yang luar biasa. Dan semua hal baru awalnya akan disepelekan, ridicule, akan diremeh-temehkan, dan nanti akan ditentang dengan keras, opposition, sehingga nanti akhirnya akan diterima sebagai suatu kebenaran. Sebagaimana ketika salah satu contoh, Nikolai Copernicus mengemukakan tentang teori heliosentris. Ya. Dan kita bergerak dari ketika orang belum tahu tentang breakthrough ini, maka itu akan memang sangat berat. Masih banyak orang yang meremehkan, bahkan menentangnya.
ya. Dan disitulah sebenarnya peluangnya terletak. Oke, dan pilihannya ada 3 di bagian akhir ini. Tidak, terima kasih. Namun saya ingin Bapak Ibu ketika memang tidak cocok buat saya, kami tetap ucapkan terima kasih atas kebersamaannya 1 jam ini bersama saya. Dan mungkin Bapak Ibu tahu orang-orang yang mungkin layak, yang mungkin membutuhkan teknologi ini. Sampaikan kepada mereka untuk join bersama kami hari Selasa dan juga Jumat pada pukul 9 waktu Kuala Lumpur. Atau menjadi konsumen, belanja rutin, dan kita bisa menikmati kesehatan seluler yang lebih baik. Atau menjadi associate seperti saya dengan membayar biaya pendaftaran dan produk pilihan kita, dan kita selain membantu orang lain dan diri sendiri, akhirnya bisa meraih pendapatan yang lebih baik. Oke, ini adalah bagian terakhir dari presentasi saya. Kita akan membaca bahwa founder menyampaikan bahwa kita semua berada pada permulaan dari sesuatu hal yang besar dengan tujuan yang mulia. Dan saat ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk bisa memberi dampak, mempengaruhi masa depan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan waktu. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan memiliki dampak yang bermakna buat kehidupan. Terima kasih atas kebersamaannya selama 1 jam ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih.